Selamat malam Bapak ya, lama tidak jumpa. Ya, sebentar lagi akan ngobrol-ngobrol bersama teman saya mengenai kebangsaan, ya, bersyukur sebagai sebuah bangsa yang besar. Ya, gimana kabarnya Bapak ya? Ya. Kita akan mulai jam 8:05. Ya, malam kita masih menunggu Pak Utoro akan bergabung bersama-sama kita malam hari ini. Ya, kita akan mulai pukul 8:05. Jika tidak ada aral melintang, tidak ada kendala teknis, karena online itu seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang dimana kita tidak harapkan dan tiba-tiba terjadi. Ya, selamat malam. Kita akan mulai pukul 8:05, 20.05 dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Malam, Pak. Selamat malam Mas Alfred. Malam. Oke, apa kabar Mas Alfred? Selamat malam. Selamat malam Mas Alfred. Iya, saya nggak tahu kalau udah masuk. Saya cari-cari di namanya. Oke, suara saya bisa didengar ya Mas? Bisa. Oke, saya coba pakai apa set ya. Oke. Iya. Bisa dicek Pak ulang Pak. Kelihatannya lebih bagus, lebih keras. Oke, sekarang gimana? Oke Pak, clear Pak. Oh, clear ya. Oke. Iya, selamat malam Pak Utoro. Selamat malam Mas Alfred, terima kasih Iya. telah bersama-sama kita menjumpai sahabat-sahabat kita di dunia maya. Iya Pak. Iya, selamat malam juga buat teman yang bergabung dan nantinya juga yang mungkin menonton rekaman ini. Selamat malam dan saya ucapkan juga saya mulai pada acara malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Ya, selamat malam dan terima kasih sekali Pak Utoro bisa bersama-sama juga berbincang-bincang. Ya, nanti berbagi juga nih dengan kita pada malam hari ini. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Albert Tanto, dan kalau diperhatikan di flyer, memang saya ada logo, itu Atrium Space. Jadi Atrium Space ini filosofinya dari atrium. Jadi atrium itu ruang terbuka, tempat di mana orang-orang itu bisa berjumpa dari banyak kalangan, dari banyak latar belakang. Jadi biarlah program ini menjadi tempat di mana orang bisa ketemu, orang bisa ngobrol satu sama yang lain, dan insya Allah gitu ya bisa mencari solusi, bukan sekedar obrolan-obrolan yang cuma nyinyir gitu, tetapi bisa ada inspirasi yang lahir dari percakapan yang ada. Dan sebelum kita lanjutkan, jadi teman-teman nanti yang bergabung dan buat teman-teman yang menonton bisa meninggalkan pesan di kolom chat atau juga bisa meninggalkan di kolom komentar ketika rekaman ini sudah diupload. Oke Pak. Ya, ketika kita ngobrol bersama nih Pak untuk tema hari ini, saya cukup surprise Pak. Itu usulannya itu cukup menyentak saya, ya cukup apa ya, karena jarang-jarang gitu. Kalau di searching di Google hampir nggak ketemu Pak. Itu tentang bersyukur gitu ya. Dan memang Pak saya sendiri sempat gelisah gitu ya. Kenapa begitu mudahnya orang gitu ya memberi komentar gitu ya, tidak ada empati, maksudnya jadi memberi mudah komentar negatif gitu ya, lalu marah-marah begitu. Nah, apakah itu ada kaitannya Pak dengan kurangnya rasa bersyukur gitu ya Pak? Dan kalau misalkan bersyukur ini diusulkan gitu ya, ada apa Pak gitu ya? Kenapa kok topik ini diangkat gitu Pak? Silakan Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung atau mungkin belum pernah mengenal saya. Perkenalkan, saya Muhammad Utoro. Saya seorang coach dan trainer. Saya sahabatnya Mas Albert Hananto dan saya sangat bergembira sekali Mas Albert bisa menjumpai teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk membicarakan sebuah topik yang menurut saya sangat keren. Bersyukurlah Indonesia, gitu ya, sesuai yang ditulis di flyer. Dan berkaitan dengan syukur, saya akan membahas dulu tentang syukur. Jadi syukur ini kan terjemahannya banyak ya Mas Albert ya. Tapi saya akan menggunakan definisi yang paling sederhana. Jadi syukur ini terima kasih. Berasal dari bahasa Arab gitu ya, yang sudah menyatu menjadi bahasa Indonesia syukur. Dari kata sukron
terima kasih gitu. Jadi bersyukur adalah berterima kasih. Jadi kalau judulnya bersyukurlah Indonesia, maka sama dengan berterima kasihlah Indonesia gitu ya Mas. Dan oke. Ya, dan kenapa kita berterima kasih? Karena ya alhamdulillah gitu ya. Kita punya tempat untuk bernaung. Kita punya tempat untuk belajar, kita punya tempat yang dirindukan ketika kita jauh dari tempat kita hidup. Kita punya tanah air gitu ya, tanah dan air, karena kita tidak bisa hidup tanpa tanah dan air. Kita punya tempat untuk berkontribusi, kita punya sejarah, dan masih banyak lagi. Kita bisa beraktualisasi diri, kita bisa melakukan banyak hal untuk sebuah nama yang disebut dengan Indonesia. Bayangkan Mas, ketika kita tidak punya tempat untuk hidup, tempat bernaung, tidak punya tanah dan air, wow, kita akan kehilangan eksistensi gitu ya. Kita akan mencari-cari tanah air, negara gitu. Dan itu adalah syukur yang mungkin paling utama ya. Kita memiliki negara, kita memiliki tempat berteduh, kita memiliki basement gitu. Karena manusia ini kalau dilihat dari sudut pandang filosofi, Mas, dari ilmu-ilmu yang mempelajari tentang manusia ya, bahwa manusia ini punya apa istilahnya sifat alami atau sifat fitrah gitu ya, pulang gitu. Jadi manusia itu konon katanya separuh dari pikiran kita ini adalah yang satu pergi, yang satu pulang, Mas. Jadi separuh dari pikiran dan hati kita itu separuh kita ingin pergi, separuh ingin pulang gitu. Nah, ya seperti apa namanya hal yang sedang terjadi saat ini ya, di tengah-tengah kita ingin mudik gitu. Banyak orang yang ingin mudik. Ketika belum ada corona dulu kita pengen mudik gitu. Kemudian begitu sudah sampai di kampung halaman, kita pengen balik lagi. Ada yang namanya arus mudik, ada yang namanya arus balik. Kemudian kita juga kadang-kadang gini, kita dari hari Senin sampai Jumat kita pengen bekerja kan Mas, pengen bekerja. Kadang-kadang saya guyon sama teman-teman saya dulu waktu saya masih bekerja di beberapa perusahaan, Anda senang dengan pekerjaan Anda? Kemudian dia menjawab, iya Pak, saya senang dengan pekerjaan saya. Oke, kalau gitu Anda kerja di sini ya, sampai sore gitu ya. Nah, ketika sore dia mau pulang, kemudian saya tanya, bukankah Anda senang dengan pekerjaan Anda? Dan besok Anda akan kerja lagi, ngapain pulang? Tahu Anda besok kerja lagi, ngapain sore-sore pulang gitu ya? Ya karena separuh dari pikiran kita, separuh dari hati kita adalah pulang, separuh yang lainnya adalah pergi. Dan kehidupan secara filosofi seperti itu, Mas. Dan kita bisa bayangkan kalau kita tidak punya Indonesia, mungkin kita akan separuh kehilangan dari pikiran dan hati kita. Jadi itu syukur yang paling utama, dan syukur yang paling yang kedua adalah karena Indonesia ini alhamdulillah adalah negara yang kaya raya gitu ya. Kaya raya dari kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, kekayaan manusianya, termasuk kekayaan problematikanya, Mas. Kita juga kita kaya akan problematika. Tapi yang keren, meskipun kita kaya, kita kaya akan problematika, tetapi kita juga kaya akan solusi. Itu luar biasanya Indonesia. Dan tadi yang ditanyakan oleh Mas Albert, di medsos sekarang kita ini sepertinya tidak ada empati, tidak ada rasa apa namanya saling menyayangi, mencintai antara satu dengan yang lain ya Mas ya. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi yang lain Mas, ketika kita makin akrab, ketika kita itu makin dekat, maka jarak itu menjadi tidak ada. Saya dulu kuliah di Jogja Mas, kuliah di Jogja, dan di Jogja itu saya belajar budaya yang sangat menarik, yaitu ketika saya akrab dengan Mas Albert gitu, maka tidak ada sekat lagi gitu ya dengan teman kita. Bahkan kita bisa ngomong apa ya, kalau di Surabaya mungkin ngomong dap gitu ya. Bahkan mungkin apa ya, mohon maaf lah teman-teman di Surabaya ini kan bilang jancuk gitu ya. Jancuk itu bukan sesuatu yang menyakitkan gitu ya bagi orang yang udah deket gitu. Sama kalau misalnya di Jogja misalnya apa ya, bilangnya ya yang mirip-mirip kayak gitu misalnya apa
bilang matamu gitu ya. Iya, iya, Matamu. iya, iya, Itu bukan sesuatu yang menyakitkan gitu. iya, Jadi iya. fenomena yang kita hadapi ini justru saya melihatnya ini adalah kekayaan bahwa kita Hmm, para netizen, para masyarakat Indonesia sekarang ini mereka lagi deket Mas, sehingga mereka bebas ngomong hmm, apa aja tanpa jarak gitu. hmm. Iya, iya, iya. Iya. Nah, ini aja kan pertama baru mulai termin pertama aja sudah bergoncang gitu, memutar balikan pikiran. Jadi, Iya saya setuju benar-benar. Pak, soal Hmm. warga negara kan tidak mungkin juga saya setuju. Tapi yang kedua juga tadi saya setuju tentang tragedi atau kesedihan yang paling besar itu bukan soal kemiskinan, tetapi juga tidak bisa pulang. Ketika tidak ada Hmm. kata pulang dalam hidup, tidak bisa pulang dalam hidup ini, Hmm. maka itu juga sebuah tragedi kemanusiaan gitu, dari kita sebagai manusia tadi dikatakan sebagai alamnya gitu. Dan berkaitan dengan acara ini juga diselenggarakan jam 8:05 gitu ya, 20 Iya. itu kita dekat-dekatkan masih 2 hari gitu, dengan hari kebangkitan nasional. Ada Hmm. pandangan apa nih Pak berkaitan dengan tadi kenapa dikaitkan syukur dengan kebangkitan itu Pak? Hmm. Iya. Jadi Indonesia yang menambah syukur kita ini adalah tentang proses kebangkitan ya Mas. Kalau kita Ya, lihat dari tahun 1908 ya Mas ya, Albert ya kalau nggak salah ya, pada ya, saat betul. berdirinya Budi Utomo Budi di Utomo. 20 Mei ya. Makanya ini Ya, kita ya, mulai jam 20.05 karena untuk mengingat ya, 20 Mei tahun 1908 ya, ketika Dr. ya, Wahidin Sudirowisodo membentuk Budi Utomo. ya, Dan ya, itu adalah memang salah satu gitu ya, salah satu tonggak kebangkitan bangsa Indonesia. Dan ya, ya. kalau yang saya baca dari sejarah, Dr. Wahidin ini dulu Mas, dari tahun 1900-an ketika Belanda sudah mulai membuka kebijakan membiarkan atau mengizinkan para Ya. putra-putri Indonesia untuk belajar di luar negeri, terutama di Belanda. Mhm. Dr. Wahidin ini adalah salah satu orang yang eh, punya hobi mencari donasi, mencari Mhm. beasiswa untuk anak-anak Indonesia yang mau kuliah di Belanda. Karena dulu Ya, itu kan ada dua kelompok mahasiswa yang kuliah di Belanda kan, konon katanya ya. Yang pertama adalah yang dibiayai oleh pemerintah Belanda, tapi mereka punya tugas setelah pulang ke Indonesia, ya apa ya, mereka punya tugas untuk membelandakan Indonesia. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang kuliah ke Belanda tetapi tidak dibiayai oleh Belanda, dibiayai oleh kelompok-kelompok seperti yang dipimpin oleh Dr. Wahidin ini, yang mereka ingin mengindonesiakan Indonesia. Mereka pulang menjadi orang-orang atau putra-putri yang mengindonesiakan Indonesia. Dan sejak saat itulah kebangkitan kita sebagai sebuah bangsa mulai membesar, mulai membesar, membesar. Dan kejadian di tahun 1908 ini sebenarnya semakin menunjukkan, semakin mengkonfirmasi bahwa kemerdekaan Indonesia di tahun 45 bukan hadiah dari Jepang, tetapi sesuatu yang sudah kita persiapkan sejak lama, yang sudah kita idam-idamkan sejak lama. Bahkan kalau kita melihat makin ke belakang, Mas, sebelum tahun 1908, banyak pergerakan-pergerakan, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh bagian-bagian atau elemen-elemen Indonesia ya, untuk merdeka. Namun momentum tahun 1908 itu memang momentum yang sangat penting, karena kalau sebelumnya mereka ingin merdeka lokal gitu ya. Jadi mungkin orang Sumatera berjuang dengan Belanda, orang Aceh pengen merdeka, tapi yang merdeka Aceh doang gitu. Kemudian ada perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, mungkin yang diperjuangkan hanya kemerdekaan Jawa gitu. Tetapi di tahun 1908 atau tahun-tahun sekitar itu, kesadaran bahwa yang merdeka itu adalah Indonesia secara utuh, secara penuh gitu ya, itu mulai diviralkan gitu, mulai diviralkan oleh sebuah organisasi yang namanya Budi Utomo. Dan dari 1908 sampai 1928 sampai 1945 sampai sekarang, proses kebangkitan Indonesia ini terus membesar, terus membesar, terus membesar sampai sekarang.
Dan setiap tahun ada pergerakan, setiap tahun ada proses kebangkitan yang makin lama makin oke gitu ya. Salah satu contohnya adalah di Jogja ya Mas ya. Di Jogja saya dengar bahwa mulai mulai tahun ini ya, jadi setelah 20 Mei kemarin, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menghimbau kepada masyarakat untuk setiap hari, setiap jam 10 di semua tempat mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Karena ini sesuatu yang penting, Mas. Bangkit itu bukan sesuatu yang sekali dua kali. Yang namanya bangkit itu adalah sesuatu yang permanen, sesuatu yang konsisten. Karena kalau kita bangkit terus kemudian tidak bangkit lagi, namanya bukan kebangkitan, tetapi bangkit dan tidur lagi gitu ya. Kayak dulu zaman Mbah Surip gitu ya. Bangkit, tidur lagi, bangkit, tidur lagi. Nah ini saya terus terang sangat mengapresiasi dan semoga forum ini Mas, forum kita hari ini malam hari ini, semoga nanti bisa terus-menerus bangkit ya Mas, tidak hanya malam hari ini aja, tapi nanti bisa mungkin setiap minggu atau periodik gitu ya. Dan semoga aja nanti kita bisa membidik hal-hal yang esensial yang membuat kebangkitannya itu berlangsung terus-menerus. Jadi bangkit itu adalah sesuatu yang permanen. Karena kalau sudah tidak bangkit lagi, berarti kita jatuh atau tidur gitu ya. Bukan bangkit. Jadi bangkit ini adalah sesuatu yang dinamis. Iya, menyambung apa yang disampaikan Pak Utoро tadi, Pak, saya mau cerita dan menjelaskan dan minta maaf sebelumnya. Jadi kenapa saya pakai kaos malam hari ini itu bukan karena tidak menghormati gitu ya, tetapi saya ini pakai kaos, semoga bisa terlihat. Jadi ini kaos film Dua Ulama antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Wahid Hasyim ya. Iya. Jadi ini film tidak diputar di bioskop setahu saya, tapi di kantor-kantor cabang PBNU dan Muhammadiyah. Dan saya sempat nonton. Jadi menyambung dengan syukur dan bangkit itu menurut saya ada kisah yang menarik yang bisa dihubungkan dengan film ini, Pak. Jadi ketika dalam perjuangan mereka kembali dari setelah sekolah atau pondok di luar itu, ternyata tidak mudah perjuangan di Indonesia gitu ya. dari ketika merintis mungkin orang saya atau kiai atau orang indikasi, tapi juga tantangan dari masyarakat sampai pondokan pertama kayak juga Hasyim itu dibakar begitu, dan akhirnya lagi tidak jatuh, bangkit dan jatuh lagi. Betul konsistensi tadi, bangkit terus bangkit begitu. Lalu yang menarik buat saya kan tentunya mungkin ini ada kaitannya syukur ya Pak. Kalau kita punya sikap yang bisa melihat sisi yang baik, tidak bisa melihat sisi yang bisa disyukuri, mungkin juga ada lemas sekali ya Pak. Buat apa sih saya berjuang begini untuk apa, untuk siapa? Ngapain saya repot-repot? Ngapain saya berjuang untuk mending saya untuk berjuang untuk diri sendiri? Ya, ngapain ngurusin orang lain ya. Jadi mungkin bisa dikupas bagi Pak Utoro gitu, tapi malam hari ini saya sengaja pakai kaos ulama ini itu juga sebagai penghormatan ya. Kalau biasanya kebangkitan nasional dikaitkan kepada Budi Utomo yang memang karena yang memulai gitu ya, tetapi juga ada banyak para pahlawan lain. Tadi kalau proses sebagai sebuah bangsa itu ada fase-fase yang membangkitkan kembali sebagai sebuah bangsa yang bisa hidup, Pak. Ya, memang definisi syukur dan bangkit ini dua hal yang luar biasa ya Mas ya. Kalau saya ketemu Mas Albert gitu ya, kemudian Mas Albert memberi sesuatu kepada saya gitu, maka saya akan bersyukur, saya akan berterima kasih. Kemudian dari terima kasih itu tanpa kita sadari, kita biasanya akan bangkit. Sama aja ketika saya menyampaikan sesuatu kepada Mas Albert gitu ya, kemudian Mas Albert bilang terima kasih Pak Utoro gitu ya. Ketika ada ucapan saling berterima kasih, maka akan muncul sebuah energi kebangkitan. Dan kalau kita lihat ya, terima kasih ini ya.
apa ya? Saya menerima kasih Anda dan saya juga menerima kasih Anda. Kita saling menerima kasih. Dan kasih itu sepertinya adalah sesuatu yang lembut gitu ya, sesuatu yang apa istilahnya ya? Sesuatu yang tidak begitu powerful gitu ya. Tapi ternyata kasih ini adalah sesuatu yang powerful karena tentu kita hidup sampai hari ini karena kasih Tuhan. Kita bisa besar karena kasih ibu kita, orang tua kita, bapak kita gitu ya. Bahkan kemudian kita sekarang ini masih hidup gitu ya karena kasih dari para customer, para stakeholder yang membuat kita hidup. Kita nggak pernah bisa hidup sendiri gitu. Nah, antara syukur dengan bangkit ini memang sesuatu yang tidak pernah apa istilahnya tidak pernah lepas gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Tapi saya ingin mengamati dari sudut yang sedikit agak berbeda nih, Mas Albert. Jadi syukur ini adalah sebuah apa ya proses komunikasi puncak kalau menurut saya. Proses komunikasi puncak, penghargaan, empati, apresiasi manusia dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena kalau di ilmu-ilmu yang mempelajari tentang manusia, kita belajar bahwa ada 3 tingkatan penghargaan terhadap manusia, Mas. Jadi yang pertama ini adalah menyamakan. Jadi saya menyamai. Kalau misalnya kita lagi kita lagi diskusi berdua gitu ya, Mas. Kemudian saya berdiri, kemudian Mas Albert duduk gitu. Kalau saya meneruskan berdiri, Mas Albert duduk, maka saya dianggap tidak menghormati Mas Albert. Namun ketika saya juga ikut duduk, maka saya dianggap menghargai, menghormati gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyukai, Mas. Menyukai. Saya menyukai Mas Albert. Mas Albert, apa yang Mas Albert lakukan ini sesuatu yang keren. Saya suka gitu ya. Jadi suka ini adalah penghargaan, penghormatan level 2. Nah yang ketiga adalah berterima kasih. Jadi Mas Albert, terima kasih atas apapun yang Mas Albert telah berikan, apapun yang Mas Albert telah ucapkan, pikirkan, dan emosikan gitu ya, lakukan, yang membuat saya menjadi juga terjaga kehormatan dan keberhargaannya gitu. Dan ini 3 tingkatan ini adalah tiga hal yang membuat seseorang memiliki peluang untuk saling menghargai. Jadi yang pertama adalah menyamakan, kemudian yang kedua menyukai, dan yang ketiga adalah berterima kasih atau mensyukuri tadi. Dan ternyata ketika yang menarik, Mas, yang paling menarik adalah ini. Ketika seseorang menyamakan, ketika seseorang menyukai, dan ketika seseorang berterima kasih, sebenarnya yang mendapat manfaat paling tinggi bukan orang yang disamai, bukan orang yang disukai, atau bukan orang yang diterima kasih, tapi orang yang melakukannya atau yang mengucapkannya, Mas. Jadi ketika saya menyamakan saya dengan Mas Albert, sebenarnya yang merasakan kepuasan mental paling tinggi, kepuasan paling tinggi adalah saya. Kemudian yang kedua, ketika saya menyukai seseorang yang mendapatkan kepuasan, keterpenuhan mental fulfillment yang paling tinggi, itu adalah saya yang menyukai. Penyukanya, bukan artisnya. Gitu. Nah kemudian ketika saya berterima kasih kepada Mas Albert, maka yang merasakan istilahnya tadi mental fulfillment atau keterpenuhan mental, atau kalau menurut Abraham Maslow, peak experience itu adalah kebahagiaan paling tinggi yang bisa dinikmati manusia, kata Abraham Maslow. Itu adalah orang yang berterima kasih, Mas, bukan orang yang menerima kasihnya. Jadi yang berterima kasih. Nah, maksudnya apa? Kita hubungkan dengan kebangkitan nasional. Yang pertama adalah ketika kita menyamakan diri kita dengan apa yang dipikirkan, apa yang dibentuk oleh para founding fathers kita ya, para pahlawan kita di zaman dulu, menyamakan diri kita dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika ada yang mengumandangkan lagu Indonesia Raya, yang lain pada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kita menyamakan. Jadi yang mendapatkan kebahagiaan paling tinggi atau peak experience ketika dikumandangkan lagu Indonesia Raya, bukan lagu Indonesia Raya itu sendiri, Mas. Bukan Indonesianya, karena Indonesia ini kan sebenarnya
abstrak kan Mas. Kalau kita Oh, ya, ngomong negara Indonesia itu siapa? Kalau kita misalnya berbakti kepada Indonesia, terus Indonesia itu siapa sih? ya, ya, ya. Jadi yang mendapatkan manfaat paling besar adalah kita. Sama juga ketika kita menyukai Indonesia, menyayangi Indonesia, mencintai Indonesia. Yang paling beruntung bukan Indonesia, tapi kita sendiri. Karena kita mengalami yang disebut dengan mental fulfillment atau peak experience tadi. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita bersyukur, ketika kita berterima kasih, sudah dia yang luar biasa ini, sebenarnya yang beruntung dan mendapatkan manfaat paling besar adalah kita sendiri itu. Nah, ini sebenarnya hal yang paling utama mungkin ketika kita menyamakan diri kita, kemudian yang kedua ketika kita menyukai Indonesia dan bersyukur tentang Indonesia ini, yang beruntung adalah kita sendiri, Mas. Oh, Bukan yang lain-lain. iya. Sebelum saya menanggapi atau respon tadi, minta maaf bukan Wahid Hasim, ternyata si Mas Ari. Jadi ya, cerita film itu. Oke, Pak, setuju ya atau sepakat apa namanya eh, lebih baik, apa lebih bahagia, ya lebih bahagia, lebih mengalami kepenuhan, benefit itu ada di kita yang melakukan, yang memberi, gitu ya. Ibarat kata lebih baik kita yang melakukan makan, ya, bisa makan begitu daripada disuapin. Ya, betul. Lebih baik kita dan lebih baik kita juga yang sholat daripada disolatin. Jadi kita bersyukur gitu ya. Lebih baik kita yang sehat artinya, bukan dilayani artinya mungkin kita terbaring di rumah sakit gitu ya, Yes. sehingga harus dikasih makan, diinfus gitu ya. Tapi itu lebih baik kita yang memberi, lebih bahagia kita yang memberi daripada Yap. kita yang menerima. Mungkin ilustrasinya betul nggak ya? Larinya pikiran saya ke situ. Betul, betul Mas, betul sekali. Dan Iya, dan makanya kita sering mendengarkan iya, cerita heroik. Kita pernah iya, mendengar cerita Cut Nyak kemudian hmm, Tengku Imam Bonjol. Kemudian iya, di pewayangan itu kita juga sering mendengar cerita-cerita heroik bagaimana banyak orang yang mengorbankan nyawanya untuk hmm, nusa dan bangsa. Dan hmm, bagi beberapa orang mungkin itu sesuatu yang membuat mereka bertanya-tanya kok ya mau-maunya gitu ya. Tetapi bagi orang yang menyadari konsep ini Mas, bahwa mental peak hmm, experience itu adalah kita sendiri yang merasakan, kita sekarang mulai mungkin memahami kenapa Cut Nyak sampai seperti itu. Kenapa banyak para pahlawan kayak apa namanya Sisingamangaraja, iya, kemudian apa namanya pahlawan dari Bali, pahlawan-pahlawan Puputan yang mereka pada gugur gitu ya karena mempertahankan bumi Bali dari Belanda, mereka dengan sangat ikhlas melakukan itu karena mereka sampai di titik ini. Ketika mereka memberi, sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. hmm. Oke Pak, dari tadi sempat menyebutkan nama Indonesia itu abstrak gitu, tetapi berharap di malam ini kan ada sesuatu yang mulai bisa dilakukan gitu ya. Itu ya berharap dari yang mendengar ini bisa terinspirasi, kemudian bisa berubah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa bawa jadi bekal gitu Pak. Sebab kalau tadi juga disinggung soal Indonesia Raya, itu sebuah Hmm. mandat yang ternyata ada di dalam Indonesia Raya itu. Saya tuh selalu nangis Pak,
Ya, malam Ya. keputus. Sorry. Saya ulang. Jadi sebelum kita mungkin di ujung ini, jadi bisa berharap ada sesuatu yang bisa dipraktekkan gitu ya, bisa jadi bekal untuk membawa hidup lebih baik gitu. Nah, tadi juga di sini menyinggung soal lagu Indonesia Raya. Saya ini selalu terharu, ada nangis gitu ya seringkali, karena ada sebuah mandat di situ Pak, yang menurut saya ada satu kalimat yang penting, jadi pandu ibu, jadi pemimpin, yang memang dimulai dari pemimpin diri sendiri, tapi ada sebuah mandat, kita perlu memandu negeri ini, kita perlu memandu ibu pertiwi, gitu. Sehingga Pak kira-kira apa yang kita obrolin malam hari ini tentang syukur, tentang bangkit ini, apa yang bisa dipraktekkan, apa yang bisa dikerjakan, atau kiat-kiat apa yang hidup kita jadi lebih baik gitu. Oke. Hal yang paling sederhana mungkin yang bisa kita lakukan ada 3 hal tadi Mas. Yang pertama adalah menyamakan. Jadi saya menyamakan pikiran saya, perasaan saya, ucapan saya, dan perilaku saya dengan orang-orang yang sudah mendirikan Indonesia. Saya belajar sejarah, sekarang sudah sangat mudah ya belajar sejarah lewat internet, atau mungkin beli buku. Seperti apa sih pikiran dari Bung Karno, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, dan Gunawan Mangunkusumo, dan sebagainya, Bung Hatta gitu ya. Mari kita coba samakan. Apa sih yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka komunikasikan. Itu mungkin yang pertama yang paling mudah bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah menyukai Indonesia. Menyukai Indonesia ini tentu hal yang paling mudah adalah melihat Indonesia. Indonesia ini seberapa besar sih gitu ya. Tetapi yang paling implementable, yang paling membumi untuk kita lakukan, sebenarnya apa sih masalah yang sedang dihadapi Indonesia? Kalau kita ingin menyukai Indonesia, biasanya kalau kita menyukai seseorang gitu ya Mas ya, seorang laki-laki menyukai kekasihnya gitu, dia akan bertanya apa sih masalah yang sedang kamu hadapi yang aku bisa membantu menyelesaikan gitu. Nah ini mungkin bisa kita lakukan juga. Kemudian yang ketiga adalah berterima kasih tadi, berterima kasih kepada Indonesia gitu. Dan berterima kasih ini kan seperti tadi yang saya sampaikan, berterima kasih ini bukan hanya masalah siapa yang menerima kasih itu gitu ya, orang yang kita ucapin terima kasih itu, tapi sebenarnya terima kasih itu adalah berbalik kepada diri kita gitu. Jadi kalau kita berterima kasih kepada Indonesia, kalau kita ingin membumi gitu ya, kita berterima kasih kepada tanah air Indonesia. Berterima kasih pada tanah air Indonesia ini contohnya adalah ya berterima kasih terhadap bumi yang tempat kita hidup, kita menjaga kebersihannya, kita tidak memberikan polusi, kemudian menanam pohon, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Ibu Pertiwi, karena Ibu Pertiwi ini suci dan tanah air kita gitu. Kemudian air juga sama. Kita berterima kasih kepada air yang selama ini kita minum, tidak kita kotori, tidak kita buang dengan percuma gitu ya Mas, karena di banyak tempat orang kekurangan air. Mari kita jaga kebersihannya, sungainya kita jaga, lautnya kita jaga, tempat-tempat sumber mata air kita jaga. Itu adalah hal yang paling membumi yang bisa kita lakukan. Itu mungkin Mas yang dari obrolan kita malam hari ini yang saya usulkan gitu ya. Kita mulai mencintai bumi ini dalam arti yang sebenarnya ya kalau kita punya halaman, mari kita rajin kita bersihkan, kemudian kita tanam tanaman gitu ya.
kemudian air juga kita jaga kebersihannya. Itu kali ya Mas. Mungkin Mas Albert ada tambahan lagi? Makasih banyak Pak. Kok saya rasanya mungkin udah cocok untuk lanjut di seri-seri berikutnya. Saya terus terang kaget Pak. Di dalam benak saya sudah ngomong soal tanah air Pak. Jadi ada bangsa, ya, seringkali kita ngomel itu soal aturan, gitu, soal pemerintah, ya itu mungkin dampaknya person. Tapi kita lupa itu ada istilah yang bagus di bahasa Indonesia yang sudah dijelaskan panjang lebar, yaitu tentang tanah air. Gitu. Karena iya, saya sering kali kadang naik motor gitu ya, atau kendaraan gitu ya, bersyukur gitu ya. Iya, dengan segala bau gitu ya, bau yang mungkin muncul nih, padahal masih sehat gitu ya, dia masih bisa membau. Gitu. Ketika dilewat atau mungkin di dalam angkot, di bis gitu ya, jadi ya segala macam udara, gitu, air, jadi mensyukuri mulai hal yang sederhana, hal yang kecil yang mungkin kita seringkali lewatkan. Menarik sekali Pak malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan juga jadi awal kita Pak. Amin. Amin. Ternyata sudah sehati gitu, komunikasi saat ini. Iya betul sekali. Iya, jadi saya betul nggak tadi terakhir tadi membayangkan soal tanah air gitu. Jadi jelaskan panjang lebar ya sudah tidak tambah. Oke, jadi kalau sedikit resume gitu sih, waktu saya ambil gitu ya. Jadi kita bersyukur, pertama bersyukur Indonesia itu kaya gitu. Kita bersyukur juga Indonesia ini tadi kaya itu termasuk segala soalannya. Makanya ketika di akhir ya kita bisa jadi orang-orang yang juga kaya solusi ini. Di akhir jelas tadi tanya kalau memang sayang, kalau suka, masalahmu apa? Ya, kita fokusnya kemudian tidak berhenti pada masalah, tapi kepada solusi. Lalu tadi kaitannya dengan syukur dan bangkit gitu ya. Kita perlu ketika kita dimulai dari punya sikap-sikap bersyukur tadi, yaitu pertama menyamakan, kedua menyukai, ketiga berterima kasih, mensyukuri gitu ya. Lalu itu membuat ketika kita saling memberi, ya tadi diungkapkan juga ketika kamu beri itu lebih bahagia memberi daripada menerima. Hingga ketika saling memberi, kita terwujud komunitas atau lingkungan yang saling memberi, maka itu kalimat saya mungkin itu jauh lebih mudah akan membuat, karena kan kebangkitan ini tadi sekali lagi bukan 1 titik, 2 titik, tapi konsistensi. Jadi ketika environment-nya sama-sama saling membangun, saling mensyukuri, saling menyamakan, maka kita akan insya Allah lebih mudah untuk terus konsisten bangkit. Jadi jadi juga tidak lupa bahwa kita bersyukur atas negeri ini karena kita bisa pulang, kita punya tempat untuk berteduh, kita punya tempat untuk identitas kita. Karena warga negara sendiri juga sudah menjadi bagian dari identitas. Kalau perkenalan kan ditanya dari negara mana. Dan terakhir kita mulailah yang syukur, mulai dari hal kecil gitu, termasuk tidak lupa terima kasih tanah kita, menjaga alam, di mana kita berdiri di sini. Itu dan terima kasih Pak malam hari ini. Terima kasih Mas Albert. Sharingnya yang memberdayakan. Amin. Ya menginspirasi kita semua. Sama-sama Mas. Oke, sampai ketemu lagi, semua sehat semuanya. Ya, terima kasih Pak.